Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang akan menyampaikan sebuah masalah yang berjudulkan tentang menyampaikan materi dakwah. Untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian teknik. Istilah teknik yang artinya kemahiran membuat atau melakukan sesuatu yang berkenaan dengan seni. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Teknik di sini berisi langkah-langkah yang diterapkan dalam membuat metode lebih berfungsi. Teknik dalam penyampaian dakwah adalah cara seseorang pendakwah untuk menerapkan sebuah metode dengan menggunakan bermacam-macam daya tarik untuk menentukan keberhasilan seseorang pendakwah. Ketika berdakwah, dari beberapa pendakwah, mereka mempersembahkan berbagai daya tarik dan taktik untuk menjembatani supaya tujuan dakwahnya tercapai. Hal tersebut dapat dipandang sebagai ciri khas tersendiri yang menjadi kekuatan dalam berdakwahnya. Dalam proses komunikasi dakwah, seorang pendakwah diwajibkan untuk mempertimbangkan pesan yang akan disampaikan kepada mad'u ketika ingin berceramah. Tidak semua pesan yang akan disampaikan bisa beradaptasi dan memberikan solusi yang tepat, atau bahkan bisa kemudian siap untuk disampaikan jika dirasa sudah lihai, berbobot dan sempurna. Kemudian tibalah saatnya cara untuk menyampaikannya, agar misi yang terkandung di dalamnya tidak kabur, tetapi bahkan dapat mencapai sasaran utamanya. Dalam hal ini, rumus penting yang perlu diperhatikan adalah berpidato senatural mungkin dengan gaya komunikatif ala percakapan sehari-hari setelah Anda berhasil melatih diri dan menyusun pikiran, mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan pidato dan memformulasikannya dengan bahasa. Sekarang semuanya harus disampaikan pada pendengar melalui suara, pandangan, dan gerakan. Harus menggunakan mekanisme ini sebaik mungkin sehingga pesan Anda dapat dimengerti. Saya Lailatul Mukaromah dengan NIM 2011-8126 akan menjabarkan tentang menyampaikan materi dakwah. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seseorang menyampaikan materi dakwah. Yang pertama tentang penyajian suaranya, yang kedua tentang ekspresi, yang ketiga tentang gerakan berbicara, yang terakhir tentang pandangan mata. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang suara yang harus dikeluarkan oleh seorang pendakwah. Suaranya itu harus lantang, jelas, padat, dan teratur. Jika seorang pendakwah memiliki suara yang sangat lembut dan parau, maka hendaknya pendakwah itu berlatih dahulu agar suaranya menjadi lantang. Saya contohkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh menyampaikan materi dakwah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ kenapa kok harus suaranya lantang? Karena jika seorang pendakwah itu menyampaikan dengan suara lantang, maka dia akan mendapatkan perhatian dari seorang maudhu atau orang yang mendengarkannya. Maka diusahakan oleh seorang pendakwah untuk memiliki suara yang lantang agar dapat menarik perhatian orang yang mendengarkannya. Kemudian yang kedua tentang tekanan ekspresi. Di sini ekspresi adalah cara yang kedua tentang ekspresi. Di sini yang dimaksud dengan ekspresi adalah cara mengemukakan sesuatu dengan perangan, mimik muka, tangan, dan anggota badan yang lainnya dengan nasihat yang disampaikan. Nah, saya contohkan misalkan dengan kata membuka dakwahnya dengan kata Assalamualaikum, maka seorang pendakwah boleh menggunakan tangannya untuk mengucapkan salam, disertai suara yang lantang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan dengan mimik yang muka ceria, gerakan tangan maupun anggota badan yang lain.
Saya Lutfi Afaramida Arifin, NIM 2011801355 akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu gerakan berbicara. Para pendengar yang hadir dalam suatu presensi lisan tidak hadir untuk mendengarkan suara dari radio atau rekaman kaset, tetapi mereka datang ingin mendengarkan ucapan seseorang secara langsung. Pendengar ingin mendengar sesuatu secara langsung dari seorang manusia, dan juga ingin melihat seutuhnya dan sekaligus ingin berkomunikasi secara langsung. Oleh karena itu, setiap pembicara harus memperhatikan dirinya betul-betul sebagai seorang manusia yang hidup, dan juga harus mengekspresikan atau menata ucapannya, ekspresi mukanya, ekspresi matanya, dan sebagian sama seperti dua orang yang berhadapan-hadapan yang perlu mendapat perhatian oleh pembicara, yaitu yang pertama gerakan mata, yang kedua gerakan bibir, yang ketiga gerakan kening, yang keempat gerakan tangan. Gerakan tangan dapat dimanifestasikan sebagai bentuk ekspresi. Yang pertama untuk meminta persetujuan, yang kedua untuk menunjukkan fakta, dan yang ketiga untuk menolak suatu ide. Materi selanjutnya yaitu pandangan mata. Pidato merupakan komunikasi tatap muka yang bersifat dua arah. Walaupun pembicara banyak mendominasi pembicaraan, tetapi ia harus mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan pendengarnya, baik berupa kata-kata atau isyarat lainnya. Teknik pertama untuk menjalin hubungan adalah melihat langsung kepada khalayak. 30 hadirin tidak akan memperhatikan pembicara yang tidak memperhatikan mereka. Inilah kontak visual. Di samping kontak visual, harus melakukan kontak mental, perhatian, feedback, umpan balik dari mereka, dan sesuaikan pembicaraan dengannya. Melihat mereka mengantuk masukan bahan-bahan yang menarik perhatian. Dalam berpidato, adakan kontak mata sesering mungkin. Hal ini dilakukan dengan maksud supaya seseorang yang ingin menyampaikan dakwah atau pendakwah tidak pernah melupakannya. Kontak mata adalah alat terpenting untuk menjaga kestabilan perhatian.